Ya, kita akan sama-sama buka. Ada dua teks ayat yang hari ini saya mau pakai untuk firman Tuhan yang mau disampaikan. Setelah kita baca dari dua nats ayat ini, kita akan masuk dalam perenungan firman. Kita akan baca sama-sama di Kejadian 25, langsung lompat ke ayat 29 sampai 34. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dan nats berikutnya kita mau baca sama-sama di Ibrani 12 ayat 16. Baru kita akan masuk perenungan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Sudah dapat? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, saudara, hari ini saya pengen sharing tentang temanya penyesalan. Kalau subtemanya mungkin resep-resep rahasia dari penyesalan. Saudara, gini saudara, kalau saya boleh kalau saya boleh kasih sebuah informasi yang saya percaya Anda semua juga pasti tahu. Ada dua senjata populernya iblis, ada dua senjata mutakhirnya iblis. Dan keduanya adalah senjata yang paling ampuh sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya pernah lihat, saya saksikan, saya baca cerita kehidupan orang. Saya lihat ada dua senjata ampuh iblis yang selalu dipakai dari zaman ke zaman dan selalu berhasil seringkali, bukan seringkali, mungkin 95% selalu berhasil untuk menghancurkan hidup seseorang ya. Dua senjata iblis ini saya sebut ada dua pistol, yang satu namanya regret, yang satu namanya shame. Ya. Regret sama shame. Regret bahasa Indonesianya itu penyesalan. Shame itu malu. Saudara, regret sama shame, hari ini sebelum saya masuk tentang penyesalan, saya pengen bahas dulu tentang regret sama shame. Saya akan tetap pakai bahasa Inggrisnya, sebab kalau di Indonesia kan rasanya aneh. Malu tuh sesuatu yang kayak ambigu. Malu maksudnya apa? Malu gue gak pakai baju gitu. Bukan, bahasa Inggrisnya tuh kalau kita terkenal sekarang shaming. Shaming itu sesuatu yang kita tuh shame seseorang, kita mempermalukan seseorang. Itu shaming. Jadi kalau saya sebut kita pakai demi kita sama-sama ngerti, saya akan tetap pakai shame sama regret untuk sementara, untuk awal dong. Dua senjata iblis yang selalu dipakai untuk menghancurkan hidup seseorang adalah shame pistol kanan, regret pistol kiri. Gitu ya. Nah, shame sama regret ini dua hal yang menurut saya paling menghancurkan potensi dalam diri seseorang, menghancurkan panggilan Tuhan dalam hidup seseorang, menghancurkan banyak banget dalam hidup orang itu. Saudara, perbedaan antara shame sama regret. Shame itu ketika kamu malu dengan siapa diri kamu. Ketika kamu tidak suka dengan siapa diri kamu. Shame is when you don't like who you are. Identitas. Shame itu penyerangan terhadap identitas. Sementara regret itu adalah ketika kita tidak suka pada apa yang kita lakukan. Saya ulang. Shame adalah ketika saya tidak menyukai siapa saya. Regret adalah ketika saya tidak menyukai apa yang saya lakukan. Bisa nangkep ya? Kalau misalnya saya baru melakukan sesuatu dan saya nggak suka dengan apa yang saya lakukan, maka itu namanya penyesalan. Tapi ketika saya melakukan sebuah kesalahan dan saya jadi benci diri saya karena kesalahan itu namanya shame. Nah, permasalahannya banyak dari kita nggak bisa bedain yang mana shame, mana regret. Banyak dari kita nggak bisa memisahkan apa yang kita lakukan dengan siapa kita.
Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita berasumsi bahwa itu saya. Makanya kan saya dulu pernah bahas, nggak pernah kan kalau kamu injek paku kan sebuah kesalahan. Injek paku, aduh saya jadi paku. Karena berapa banyak yang sadar bahwa apa yang saya lakukan tidak berhubungan dengan siapa saya. Karena gini, apa yang saya lakukan tidak mendefinisikan siapa saya. Itu kita masih garis bawain. Sebab identitas kita harus jelas. Ketika kita nggak ngerti identitas kita akan gampang terombang-ambing. Nah masalahnya banyak dari kita juga nggak bisa pisahkan mana shame, mana regret. Kita anggap apa yang kita lakukan ketika kita nggak suka dengan apa yang kita lakukan, kita menyesal. Dan biasanya penyesalan itu seringkali berujung kepada shame. Ya, akibatnya apa yang terjadi ketika kita nggak bisa bedain mana yang shame, mana yang regret. Akibatnya kita nggak hanya cuman sekedar nggak menyukai apa yang saya lakukan, tapi saya juga jadi nggak suka sama diri saya karena hal yang saya lakukan. Apa yang terjadi ketika kamu jadi nggak suka sama dirimu ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak suka? Akibatnya, kamu jadi terus melakukan apa yang kamu terus nggak suka lakukan. Ngerti nggak? Karena itu penyerangan terhadap identitas. Contoh, misalnya saya melakukan sesuatu yang fatal. Lalu ketika saya melakukan, saya menyesal. Itu udah pasti. Ketika kita menyesal, biasanya saya nggak bisa bedain yang namanya kesalahan dengan kebodohan identitas saya. Jadi kayak ketika, aduh gue bego banget, gue selalu ngelakuin gini, gue tolol gitu. Nah itu udah penyerangan terhadap identitas dan tidak suka sama diri kita. Kalau kamu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, it's fine, it's normal. Tapi ketika kamu sudah mulai gak suka dengan siapa kamu, karena apa yang kamu lakukan, kamu akan terjebak dalam sebuah siklus shame and regret. Dan itu senjatanya iblis. Siklus itu akan membuat kamu gak suka melakukan apa yang kamu lakukan. Tapi yang kamu salahkan dirimu, bukan tindakanmu. Akibatnya dirimu gak bisa berhenti melakukan apa yang kamu gak suka kamu lakukan. Dan terus terjebak. Kenapa? Karena shame adalah penyerangan terhadap identitas. Makanya ketika kelahiran baru pertobatan, ketika kita masuk dalam baptisan air, kita keluar, kita tuh bawa identitas baru. Yang lama kita tinggalkan. Tapi berapa banyak yang sadar yang lama udah tinggalkan, suka kita deret-deret. Karena kita merasa, enggak itu gua, yang di bawah itu gua. Betul, yang di bawah itu lu, dan lu udah gak harus bawa lagi. Karena ketika kamu keluar dari air baptisan, kamu manusia baru. Artinya kamu gak bawa identitasmu yang lama. Apa yang kamu lakukan tidak mendefinisikan siapa kamu. Ketika kita mulai brainwash diri kita, aku ini cuma pendosa, makanya kita jadi terus berdosa dengan iman. Kan saya selalu bilang gitu kan. Nah ini masih penting. Di masa sekarang saya juga sering lihat bagaimana kita, ya kalau kita bicara pemimpin, setiap kita ini pemimpin minimal bagi satu orang, betul nggak? Siapa yang sadar bahwa dirinya adalah pemimpin? Angkat tangan. Ya. Setiap kita pasti menjadi pemimpin buat satu orang aja. Entah itu kakak kita, entah kita adik kita, anak kita, pembantu kita, staff kita. Ya. Setiap kita ini pasti pemimpin. Dan kalau saya boleh bicara sedikit mengenai kepemimpinan, saudara. Pemimpin yang baik harus bisa membedakan apa yang namanya shame sama regret. Ya. Pemimpin yang baik mengkoreksi tanpa menyerang identitas orang tersebut. Ya. Kalau kita lihat ada yang sesuatu yang salah, kita perlu tegur, kita perlu kritik. Tapi jangan disangkut pautkan apa yang dia lakukan dengan identitasnya. Contohnya, ketika seseorang pemimpin, seseorang tidak bisa membedakan mana yang regret, mana identitas, mana yang dia lakukan, dia akan ngomong begini. Lu ya selalu ngelakuin itu. Memang dari dulu lu orangnya kayak gitu dan gak bisa berubah. Itu penyerangan terhadap identitas. Itu bukan mengkoreksi apa yang dilakukan. Nah seringkali kalau kita lakukan kepada anak-anak kita juga gitu. Anak-anak kan, ya bukan, gak di sini. Mungkin seringkali kondisi seringkali saya lihat kalau di seminar parenting, belakangan saya juga kadang-kadang suka dengerin seminar parenting. Seringkali selalu ngomongin gitu. Ketika seorang anak ngelakuin sebuah kesalahan, jangan disangkut pautin identitas dia dengan apa yang dia lakukan. Karena dia mesti tetap bisa tahu identitas dia. Jangan mempermalukan identitasnya. Buat dia menyesal tapi tidak malu sama dirinya. Ngerti gak? Pemimpin yang baik akan berkata begini, saya gak setuju dengan apa yang kamu lakukan, karena saya tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Nah, itu namanya ketika kamu menegur seseorang, menegur apa yang dia lakukan, dan tidak menyerang identitasnya. Menghormati gambaran Allah dalam hidup seseorang, itu penting.
Ya, saya ulang, regret sama shame. Ini dua hal yang saya berdoa supaya kita nggak ikut-ikutan dipakai setan untuk menghancurkan hidup seseorang dengan regret dan shame yang kita campur adukan. Seseorang melakukan kesalahan, betul. Itu fatal, betul. Itu mistakes, kesalahan. Yang, kalau saya boleh ingatkan, tidak ada manusia pun tidak luput dari kesalahan. Sejago-jagonya kamu pasti ujung-ujungnya buat kesalahan. Dan suatu hari, kamu lupa bahwa kamu nanti juga akan perlu anugerah dari orang lain. Betul nggak? Yang saya suka makanya ketika Anda lihat truth sama grace. Yesus itu personifikasi dari truth dan grace, kebenaran dan anugerah. Menurut saya kebenaran dan anugerah ini kan dua hal yang sepertinya nggak bisa disatukan. Ada tubuh Kristus yang fokusnya pada kebenaran. Ini kebenaran itu salah. Ada juga saat fokus tubuh Kristus yang anugerah, plok-plokan. Nggak apa-apa, anugerah ya kan? Dan biasanya dua susah digabungin. Yang kebenaran nggak bisa, itu kebenaran. Dan masalahnya, saudara, kalau saya boleh ingatkan, yang terlalu fokus sama kebenaran lupa bahwa suatu hari mereka akan perlu anugerah juga. Sementara anugerah juga, kalau anugerah tanpa kebenaran, maka tidak bisa merubah hidup seseorang. Yesus adalah personifikasi antara kebenaran dan anugerah disatukan. Di mana saya tahu apa yang kamu lakukan salah, fatal, saya harus tegur, tapi tidak merendahkan martabat kamu atau shaming, penyerangan terhadap identitas seseorang. Saudara, saya mau ingatkan ini aja. Ya. Dan nggak perlu merasa bersalah kalau ya, karena termasuk saya juga, kita terus belajar sebagai seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan saya di youth juga, saya sering kali pakai senjata ini. Soalnya paling gampang kan bikin orang nyesel dengan bikin dia malu. Pam, ya kan? Pam, gitu kan? Sad gitu kan, supaya kayaknya enak gitu kan. Tapi saudara, shaming tidak membawa perubahan. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Shaming tidak pernah membawa perubahan, tapi regret seringkali membawa pertobatan. Kalau Anda baca Alkitab, penyesalan ada yang berujung pada pertobatan. Tapi malu atau shame gak bisa bawa kamu kemana-mana. Nah, ini yang saya pengen supaya kita ngerti. Baik suatu hari Anda akan memimpin seseorang, Anda akan memuridkan seseorang. Jangan pernah campur adukan identitasnya dengan kebodohan yang dia lakukan. Kebodohan adalah kesalahan yang dia pasti lakukan, dan suatu hari kamu juga pasti akan lakukan. Tegur apa yang dia lakukan, tapi jangan serang identitasnya. Ini penting. Tips buat suatu hari kalian akan parenting gitu kan. Suatu hari nanti Juda akan gede, akan nakal. Saya kalau ngelihat video-video anak makin gede, makin nakalnya minta ampun, saya udah siap-siap hati gitu kan. Ini barang-barang rumah saya bakal pecah-pecah nih. Jadi udah mulai mempersiapkan hati gitu kan. Mempersiapkan, ya walaupun saya tahu saya juga pasti suatu hari akan gitu kan ya. Wah, gitu kan mungkin. Tapi saya akan terus coba ingatkan seburuk-buruk yang dia lakukan. Saya sering ngomong sama istri saya, kita sama-sama, istri saya sering ingetin saya sebenarnya. Kita sama-sama yuk kalau ngedidik anak, jangan serang identitasnya. Kamu ini ya dasar pemalas. Nah, itu penyerangan terhadap identitas. Kamu malas. Malas itu tindakan, pemalas itu cap. Nah, ngerti ya? Saya gak suka kamu malas seperti ini. Karena saya percaya kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu tidak diciptakan sebagai seorang pemalas. Tapi kalau kita udah dasar pemalas, itu penyerangan terhadap identitas. Kamu sudah membrainwash dia akan selamanya jadi pemalas. Kenapa? Branding. Nah, ini bisa bedain. Itu hal yang bodoh. Sama kamu bodoh, itu kan dua hal yang beda. Hal yang bodoh kamu lakukan, itu gak apa-apa. Kenapa? Memang tindakan. Itu kamu lakukan hal yang bodoh. Saya percaya kamu gak harusnya lakukan ini. Dan saya percaya gak boleh kamu terusin ini. Kenapa? Itu hal yang bodoh. Beda dengan kamu tuh bodoh. Itu udah penyerangan terhadap identitas. Selain daripada itu tidak merubah, kamu memberi kutuk kepada orang itu. Itu mesti ingat ya, mesti bisa bedain. Jadi itu senjatanya iblis. Pam, pam, pam. Dua pistol kalau lihat cowboy. Pam, pam, gitu kan. Itu dua senjata populernya iblis. Shame sama regret. Nah, hari ini saya mau bahas khususnya tentang penyesalan. Karena sekali tadi saya sampaikan, shame tidak membawa kemana-mana. Tapi hari ini saya mau bahas tentang penyesalan. Karena penyesalan seringkali membawa pertobatan. Yang setuju katakan amin. Alkitab ajarkan bahwa penyesalan ada yang membawa pertobatan. Nah, saudara pernah gak dengar istilah hiduplah tanpa penyesalan?
Pernah dengar nggak istilah gitu? Saya juga suka moto. Menurut saya itu moto yang seru. Saya juga pengen hidup tanpa penyesalan. Live with no regret. Tato sini, pam, gitu kan. Live with no regret, gitu kan. Berapa banyak pernah dengar istilah itu, ya? Live with no regret. Pokoknya aku mau hidup tanpa penyesalan. Tapi berapa banyak yang sadar bahwa kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa penyesalan? Angkat tangan. Saudara, saya sampaikan ini sedikit fakta yang saya berdoa supaya semua Anda sadar nih. Nih, saya baca ini. Orang yang tidak punya karakteristik penyesalan di dalamnya adalah orang yang selangkah menuju sosiopat atau psikopat. Saudara, kalau psikopat gak bisa merasa bersalah, dia habis bunuh orang. Kalau kemarin sempat viral ya di Instagram, senyum-senyum cewek cantik habis bunuh mamanya. Senyum-senyum, psikopat. Kenapa psikopat? Gak bisa merasa menyesal, gak bisa nyesel. Jadi kalau kamu mau hidup tanpa penyesalan, artinya kamu mau jadi sosiopat atau psikopat. Mirip sama psikopat. Bahkan saudara, kalau orang bilang saya hidup gak ada penyesalannya, itu sesungguhnya kalau Anda baca ciri-ciri penyakit otak, itu adalah ciri-ciri sakit otak. Sakit otak. Pernah dengar sakit otak? Bisa sakit jiwa. Bukan. Ini bahasa Inggrisnya brain damage. Otaknya damage gitu. Jadi kalau kita mau hidup tanpa penyesalan, kamu tuh selangkah menuju otak yang cacat gitu. Karena penyesalan adalah sesuatu yang Tuhan sebenarnya sudah include dalam sistem kemanusiaan kita. Shame beda. Shame itu baru masuk ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, shame itu atributnya iblis, bukan atributnya Allah. Maka Anda akan lihat dalam Alkitab, Anda pasti pernah baca bahwa Allah menyesali perbuatannya. Kenapa? Karena itu ada dalam atribut Allah. Walaupun itu ada penjelasan sendiri kok Allah bisa nyesal, tapi itu ada penjelasan sendiri. Anda akan pasti pernah baca Allah menyesal. Allah menyesal. Karena penyesalan adalah salah satu sifat karakteristik Allah yang diturunkan ke dalam manusia, yang seringkali dipakai untuk membawa pertobatan. Tetapi shame itu nggak ada dalam DNA-nya Tuhan. Lalu kalau nggak ada dalam DNA-nya Tuhan, kok bisa ada di manusia? Iya kan? Kan manusia diciptakan serupa gambar Allah. Nah, shame itu baru masuk ketika manusia jatuh dalam dosa dan DNA-nya iblis ditularkan kepada manusia. Nah, kalau penyesalan beda cerita. Karena kalau saya bilang ada titik penyesalan yang membuat orang itu justru sehat. Ada level penyesalan yang kita perlu dalam hidup untuk kita terus belajar bertumbuh tambah dewasa. Jadi kita buang dulu konsep bahwa nggak akan ada penyesalan. Saya mau hidup tanpa penyesalan. Itu nggak mungkin. Penyesalan, in a way, kalau saya boleh bilang, dalam satu cara penyesalan adalah hadiah dari Tuhan buat manusia. Kenapa? Dengan adanya penyesalan, itu bisa belajar. Berapa banyak pernah belajar sesuatu gara-gara penyesalan? Iya kan? Dan itu hal yang baik, karena kamu belajar. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, rumah ini kan adalah playgroundnya anak-anak. Makanya saya mikir-mikir gitu kan, kalau dia udah gede ini semua pasti diotak-atik sama dia. Saya masih kecil. Saudara tahu kan gerbang kita yang di depan nih, gerbang mama nih yang di depan kan dulu warnanya hijau kan, sekarang hitam, keren. Dulu warna hijau. Nah itu kan gerbangnya kotak-kotak kan. Namanya anak-anak kan penasaran kalau ada kotak-kotak kan. Dulu saya masukin kepala saya. Saya naik, masukin kepala, belum, hai, gini-gini. Pas saya mau keluar, saya nggak bisa keluarin kepala saya. Panik.com, wah udah keringet, udah begini, saya udah mau nangis. Tapi dulu kalau nangis takut lebih diomelin lagi, jadi saya paksa. Setelah setengah jam lebih, akhirnya bisa keluar. Tapi itu membekas penyesalan. Makanya berikutnya sejak hari itu, setiap ada lubang, saya nggak pernah mencoba memasukkan kepala saya ke dalam situ. Kalau dulu pas masih kecil semua lubang dimasukin sama kepala saya. Dulu mama pernah beliin kita mainan puzzle-puzzlean, lantai A, B, C, D, E, ada setiap ada lubang ola, pela saya masukin kepala saya. Nggak tahu kenapa, kayaknya enak kan masukin kepala, pung gitu kan kayak pakai helm. Lah suatu hari saya ngeliat tuh gerbang gitu kan, kayaknya bisa masuk kepala gue. Masuk, nggak bisa keluar gitu kan. Tapi sejak itu sesuatu yang saya pelajari. Sejak itu saya nggak pernah masukin kepala saya ke dalam tembok lagi. Kemanapun lagi. Kenapa? Karena ada penyesalan yang saya pelajari.
Ya, saya percaya dalam seluruh hidup Anda ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kamu petik lewat penyesalan yang kamu pernah alamin. Betul nggak? Karena sekali lagi penyesalan adalah alat yang seringkali Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk membuat kita insaf dari sesuatu yang kita sudah kerjakan. Jadi penyesalan is totally fun. Kadang-kadang kita mesti ngalamin penyesalan. Kayak saya bilang ada tingkat penyesalan yang sebenarnya sehat, karena adalah reminder. Nah, cuman penyesalan bisa menjadi sesuatu yang merusak sifatnya ketika penyesalan berlarut-larut. Terus kita berkutat dalam penyesalan berlarut-larut, itu mulai nggak sehat. Kenapa? Karena penyesalan yang berlarut-larut mulai membentuk sebuah pola dalam hidup kita. Berapa banyak yang kalau sedih, kalau Anda temukan setiap, saya bingung, kenapa ya setiap saya sedih, saya selalu nonton TV drama Korea pakai kantong isinya chips. Itu namanya udah pola, itu udah gak sehat. Ketika galau, saya carinya cemilan. Ketika galau, saya carinya ini, saya carinya itu. Nah, itu udah membentuk sebuah pola. Nah, ketika penyesalan berlarut-larut dan menjadi sebuah pola, itu yang seringkali bawa masalah. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, masalahnya gini, saudara. Terkadang ada banyak pola yang bisa membuat kita masuk dalam sebuah perjalanan yang kita gak bisa balik lagi. Ya kan? Banyak banget dalam hidup kita ini, kan kita hidup dalam begitu banyak keputusan. Keputusan. Dan ada beberapa keputusan yang terus-menerus kita buat keputusan jadi sebuah pola. Waktu itu saya pernah khotbah tentang ini, pola. Dan masalahnya ketika itu jadi pola, ada beberapa pola yang gak bisa buat kamu balik lagi seperti dulu. Dan mana yang kita tahu, bagian mana yang kita tahu ketika gue lakukan, gue pasti menyesal. Saudara mau tahu? Kita gak akan pernah tahu. Itu masalahnya, kita nggak pernah tahu keputusan apa yang saya ambil yang bisa buat saya menyesal di ke depan. Karena kadang-kadang keputusan besar yang bikin kamu nyesal. Tapi kadang-kadang juga keputusan kecil yang bikin kita nyesal. Kenapa? Karena permasalahannya kita manusia terbatas dengan pengetahuan kita. Kita tidak maha tahu. Kita nggak tahu ke depan. Makanya saudara kalau lihat begitu banyak kan selebriti ya, artis-artis yang ketika terkenal dibongkar masa lalunya sebelum dia terkenal. Akibatnya apa? Karirnya runtuh. Padahal itu nggak ada hubungannya dari zaman gue masih SMA. Ya cuma tetap aja celah-celah. Ketika lu jadi artis, orang akan pengen tahu semuanya. Semua yang pernah lu lakukan dibongkar semuanya. Ketika dibongkar itu berdampak sama karir. Saya percaya ketika dia runtuh, contoh. Saya ambil contoh. Ya pasti tahu dulu kan terkenal Mario Teguh. Saya nggak bisa impersonate dia. Coba Mario Teguh kan khas gitu kan. Wah terkenal, dia booming, bikin TV, acara TV sendiri. Terus tiba-tiba muncul anak muda yang ngaku anaknya. Dicek DNA, bener anakku. Bukan. Mau gimana juga, hancurkan karirnya, runtuh, crumble gitu kan. Kenapa? Padahal itu kan dari masa lalu dia sebelum dia terkenal. Saya percaya sekarang ketika dia sudah ngalamin keruntuhan gitu, pasti kan ada dalam hati dia, coba dulu gua nggak main sama perempuan lain gitu kan, ya kan pasti ada penyesalan. Ya. Karena gara itu gitu tiba-tiba dia bisa nongol lagi. Bisa ngaku anak gue lagi, bisa ketahuan lagi ya kan. Itu kan sesuatu yang dia, saya percaya dia nggak pernah ngelihat, he never see it coming. Betul nggak? Dia nggak pernah menduga bahwa hari itu akan tiba di mana masa lalu ngejar dia kan. Dia nggak akan pernah menduga. Kenapa? Karena sekali lagi, kenapa kok bisa kita nggak menduga? Karena kita nggak tahu hari depan apa yang terjadi. Kita nggak bisa tahu. Karena itu saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini kalau Esau ini, kalau saudara lihat, ini menurut saya cerita Esau adalah kisah paling menyedihkan seluruh Alkitab. Ya kan? Seandainya Esau tahu bahwa nanti dia akan punya 12 anak. Dan 12 anak itu akan jadi 12 suku Israel, ya kan? Dan akan dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau. Seandainya dia tahu bahwa Tuhan punya rencana begitu besar sama dia, dia gak akan jual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Cuma masalahnya, dia gak tahu ke depan ada apa di depan dia. Dia pikir dia akan mati, dia pikir selesai di sini. Nah itu masalahnya saudara, kita gak pernah tahu besok ada apa. Karena itu saudara, kalau saya boleh kasih nasihat, hiduplah sedemikian rupa supaya nanti masa depanmu bisa bilang thank you ke kamu yang masa lalu. Terima kasih udah ambil keputusan itu. Gara-gara lu ambil keputusan itu, gua sekarang lebih baik gitu kan.
Jangan ngambil keputusan yang sembrono gitu kan. Dan akibatnya suatu hari kita akan sesali. Kalau Esau jadi roh gentayangan gitu kan misalnya kan. Saya percaya dia akan ngikutin orang. Jangan lakukan itu gitu kan, kamu akan menyesal gitu kan. Dia akan coba ingetin semua orang. Kenapa? Karena dia pernah ngalamin sebuah tragedi yang membuat dia kehilangan segalanya gara-gara hal yang paling konyol. Semangkok kacang merah. Saudara, kalau saudara saya sebutkan tentang apa definisi dari penyesalan. Ini saya sebut begini. Ini berdasarkan kamus. Penyesalan adalah suatu perasaan emosi yang kita rasakan ketika kita berpikir tentang bagaimana situasi sekarang bisa menjadi lebih baik atau membawa kebahagiaan yang lebih jika saya melakukan sesuatu yang berbeda sebelumnya. Saya ulang. Penyesalan adalah sebuah emosi yang kita rasakan ketika kita mikir tentang bagaimana situasi sekarang bisa jadi lebih baik atau bisa membawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada saya jika hanya jika saya melakukan sesuatu yang berbeda sebelumnya. Itu definisi penyesalan menurut kamus. Jadi kalau saudara baca teliti dari kamus itu ada dua kata kunci. Yang satu, bagaimana sekarang bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih bahagia seandainya saya merubah apa yang saya sudah lakukan di belakang. Ada dua kata kunci. Apa yang bisa menjadi dan sesuatu yang sudah saya lakukan. Jadi penyesalan itu butuh dua unsur. Apa yang kita sekarang, imajinasi, ya kan? Penyesalan itu butuh dua unsur, imajinasi, apa yang saya how the outcome would be, gitu loh. Kira-kira bisa jadi seperti apa sekarang if only yang dulu berubah, gitu kan? Jadi penyesalan itu butuh dua resep, butuh dua unsur. Imajinasi sama action, keputusan di belakang. Imajinasi dan keputusan. Imajinasi bicara soal kira-kira sekarang bisa jadi seperti apa seandainya keputusan saya di belakang beda. Ya, gitu penyesalan kan. Dan rumusnya begini. Penyesalan akan lebih dirasakan ketika itu sangat bersangkutan dengan keputusan yang kita ambil. Contohnya, biar lebih ngerti gini. Misalnya kita kan Desember ini kita akan bikin penutupan AOC tanggal 10 ya. 10. Terus penutupan AOC tanggal 10 Anda nggak tahu, tapi misalnya saya sudah merencanakan sesuatu yang spesial. Yaitu ketika Anda datang nanti, semua Anda saya akan kasih mobil BMW. Amin. Semua, tapi Anda nggak tahu. Nah, soal apa mau, terus tiba-tiba si Korobi mau datang nih, gue mau nih ulang tahun, penutupan AOC tahun ini gue mau datang nih. Lagi dalam perjalanan datang, tiba-tiba diajak sama Lukas. Kok? Lu lagi ngapain? Gue mau ke AOC. Oh iya, AOC lupa. Daripada AOC kita makan yuk. Makan baru ke AOC. Boleh juga tuh. Yaudah kita makan. Pas makan, hujan. Akhirnya gak jadi datang ke AOC. Terus jam 9, Anda lagi nongkrong sama Lukas di pinggir jalan gara-gara hujan kan. Terus lihat Instagramnya rival. Wah, dapat mobil BMW. Coba perasaan penyesalannya Robi pasti jauh lebih besar daripada Lukas yang gak ada niat mau ke AOC misalnya gitu kan. Kenapa? Karena Robi udah dalam perjalanan. Udah mau nyampe. Penyesalannya jauh lebih gede dibandingkan orang yang cuma sekedar orang dari AOC Bandung ngeliat, wih gila AOC Jakarta bagi-bagi BMW gitu kan. Ada penyesalan dikit. Cuman gak akan segede Robi yang udah mau datang nih. Gue gak mau ngomong sama lu lagi Mas ya Mas. Gue gak bakal ngomong sama lu lagi gara-gara lu gue gak dapet BMW. Itu udah pasti. Di blok kontaknya Instagram, di blok udah gue gak jadi temen lu lagi gara-gara lu gue kehilangan BMW gitu kan. Kenapa? Karena penyesalan lebih dirasakan ketika itu berkaitan erat dengan keputusan yang kita ambil. Betul gak? Ya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang, ya sebenarnya saya tuh pengen bahas yang lebih keren secara profetik. Resep kacang merah Yakub. Kan keren ya? Dia bikin kacang merah kayak apa bisanya sampai dia bisa dapat hak kesulungan nipu orang gitu kan. Kalau kita main Among Us gitu kan bisa nipu orang untuk bunuh orang gitu kan. Jadi Yakub nih masak apa? Cuman karena saya nggak tahu dan Alkitab nggak pernah bahas resep kacang merah apa. Jadi saya bahas aja 3 resep penyesalan. 3 resep penyesalan yang ketika Anda lakukan, Anda pasti akan dapatkan rasa penyesalan itu. Yang pertama, 3 resep dari penyesalan yang kita pelajari dari kehidupan Esau. Yang pertama adalah resep penyesalan pertama adalah ketika Anda memutuskan sesuatu dalam isolasi.
Penyesalan pertama gini. Hal yang membawa penyesalan utama, yang pasti membawa kita seringkali, nah, kalau saya bilang resep berarti ini baru gabungan tiga-tiganya, adalah ketika kamu ngambil keputusan dalam isolasi. Maksudnya apa? Ketika kamu mengambil keputusan tanpa nasihat sekeliling kamu, tanpa adanya konsultasi, terutama dari satu advisor yang terhebat, Roh Kudus. Ya kan, penasihat yang terbaik itu Roh Kudus. Tapi saudara, masalahnya Anda dan saya tidak diciptakan hanya cuma sekedar kamu dan Tuhan dan tidak butuh orang lain. Itu adalah recipe for disaster. Ketika seseorang berpikir bahwa aku hanya perlu Tuhan dan tidak perlu manusia lainnya, itu arogan. Karena Tuhan gak pernah ciptakan kamu untuk sendirian hanya dengan Tuhan tanpa manusia lain. Kalau memang itu tujuan Tuhan, kamu sudah dibawa pulang ke surga. Ya kan, kenapa kamu di sini? Supaya ada dengan orang lain. Berapa banyak yang tahu? Buah roh itu dipakai buat orang sesamamu. Buah roh bukan dipakai untuk Tuhan. Kalau menghadapi Tuhan kamu gak perlu buah roh. Betul sudah? Buah roh gak diperlukan lawan Tuhan. Tapi kalau ketemu sesama. Nah, kenapa kita perlu buah roh? Karena Tuhan mau kita tinggal di antara manusia. Artinya apa? Kita perlu satu sama lain. Itulah kenapa kita hari-hari ini perlu belajar untuk kasih anugerah buat seseorang. Karena suatu hari kamu akan butuh anugerah dari orang lain, pasti. Itulah kenapa kita perlu kasih belas kasihan buat orang lain. Kenapa? Karena suatu hari pasti kamu akan ngalamin titik di mana kamu perlu belas kasihan dari orang lain. Untuk berkata saya tidak akan perlu belas kasihan dari orang lain, itu arogan. Karena tidak ada manusia pun luput dari yang namanya mistake, human error. Anda perlu anugerah, sama seperti orang lain perlu anugerah, sama. Ya kan? Nah, kalau kita ngerti hal ini, saudara, jangan pernah, ini nasihat untuk setiap kita, saudara, saya berdoa. Jangan pernah memutuskan sesuatu tanpa nasihat. Kan firman Tuhan juga berkata, rencana terlaksana ketika penasihat banyak. Penasihat bukan cuma pajangan. Ya, artinya apa? Duduk, minta nasihat. Makanya berkali-kali kan kalau saya suka ngelihat, sedih banget kalau ngelihat seorang anak muda gegabah banget untuk memulai sesuatu tanpa nasihat semua orang. Tanpa nanya. Memulai bisnis, usaha, kayak apapun gitu kan misalnya. Saya akan sedih banget kalau ngelihat kita punya komunitas sebanyak gini. Kita punya orang-orang yang secara otak bisnisnya kepake banget. Dan gak pernah nanya kanan kiri tentang usaha gini kira-kira akan baik apa enggak. Kan sesuatu yang sedih. Kenapa? Karena kamu memutuskan sendiri hanya dengan Tuhan. Tuhan gerakan saya buka, aku sebuka. Betul Tuhan gerakan kamu buka. Tapi Tuhan juga mau kamu belajar dari sesama. Minta nasihat, tanya pertimbangan demi pertimbangan. Itu perlu. Karena kalau cuma ngikutin gerakan Tuhan, saudara, jangan salah. Masalah kita gak bisa bedain, saudara. Gak bisa bedain, karena itu kita sedorong-dorongnya Tuhan. Tuhan akan dorong kamu, betul. Tapi kamu tetap perlu punya wawasan yang diperlebar. Belajar, tanya sebanyak mungkin orang. Saya ingat dengan dulu salah satu si Ang sama Gina, kalau saudara masih ingat. Mereka sukses banget dalam usaha mereka. Salah satunya itu sesuatu yang saya suka banget dari mereka. Ketika mau mulai sesuatu, mereka tuh bener-bener survei. Saya masih ingat dulu ketika mereka tuh mau mulai, apa sih? Nama dia punya Winot. Saya masih ingat ketika dia mulai, dia masih ingat, dia minta doain kok, jangan doain kita ya. Habis doain, dia pergi ke mall tempat dia akan buka Winot. Dia duduk di sana dari pagi sampai mall tutup. Ngapain? Ngeliatin orang di situ pakai baju kayak apa. Dia survei sepatu orang kayak apa. Celana di sana berhari-hari loh, gak cuma sehari dilakukan di situ. Dia duduk berhari-hari. Pelajarin orang di situ pakai baju apa, daya belinya kayak gimana, dia pelajarin. Kenapa? Karena Tuhan nggak cuma sekedar mau kita pakai iman doang, tapi pakai hikmat. Nah, betul dalam usaha juga betul dalam segala bidang. Jangan pernah ambil keputusan tanpa nasihat. Dan ketika kita minta nasihat juga jangan bawa kita punya yang udah keputusan bulat. Cuma sekedar informasi. Nasihat itu artinya kita minta masukan. Artinya belum jadi nih. Ketika saya mau merumuskan sesuatu dalam youth juga pasti kita akan discuss. Oke, gue ada berencana hati gue pengen bikin begini. Kira-kira ada masukan nggak? Pandangan kalian tentang ini apa?
Itu sudah perlu, itu sangat pasti untuk melibatkan orang-orang dalam pembuatan keputusan. Kenapa? Karena apapun yang diambil tanpa nasihat, biasanya akan kita sesali. Itu yang pertama. Recipe for regret. Rasa penyesalan yang pertama. Memutuskan sesuatu tanpa nasihat. Yang kedua. Resep kedua. Memutuskan sesuatu di dalam kelelahan. Nah, kalau Anda baca Esau, ini bukan orang bodoh. Saudara, kalau Anda tahu Esau bukan orang bodoh, saya percaya Esau bukan orang bodoh. Dari mana taunya dia bukan orang bodoh? Karena Alkitab mencatat dia adalah pemburu yang ulung. Pemburu itu seseorang yang smart. Artinya apa? Pemburu itu hunter, tahu sabar. Saudara berapa banyak pernah mancing? Saya nggak suka mancing karena saya nggak sabar. Kok lama banget sih? Kok lama banget nih? Saya pengen ketika tuh langsung keluar gitu kan ikannya. Tapi mancing kan lama, apalagi berburu. Berburu tuh bisa camping berhari-hari. Lama. Jadi Esau tuh bukan orang yang gak sabaran. Dia orang yang sabar. Kalau gak mungkin bisa jadi pemburu, betul gak? Kan gak mungkin. Dia bukan orang impulsif yang saya sudah pasti tahu. Kenapa? Karena pemburu orangnya tuh tenang. Ya kan gak mungkin. Tungguin begitu ada babi. Babi! Gitu kan. Babinya kabur. Dia pasti tenang, betul gak? Kenapa? Makanya saya tahu Esau tuh pasti orang yang sabar. Esau tuh pasti pintar, karena dia pemburu yang ulung. Tapi kok bisa pemburu yang ulung ngambil keputusan yang fatal? Jawabannya satu, Alkitab jelas. Dan datanglah Esau dalam kondisi lelah. Berapa banyak pernah menyadari kamu akan melakukan hal yang bodoh ketika kamu lelah? Berapa banyak pernah balas chat orang pas lagi capek? Saya pernah waktu itu ada jemaat, Pak pendeta tolong doakan saya lagi gini-gini. Itu malam-malam saya lagi teler-teler. Saya balas sih. Pagi-paginya balasannya aduh kenapa saya balas begitu, tepuk jidat gitu kan. Tapi pagi-paginya, terima kasih Pak pendeta untuk doanya. Emang kudoain apa? Bahasa roh. Oke, ya. Saya ngerti. Karena kan chatnya amburadul. Dipikir kok bahasa roh gitu kan, si Alfu yang budi gitu. Ya baru ngerti pernah nggak ketika ngebalas chat orang jadinya bahasa roh? Lu mau nulis bahasa Indonesia di bahasa roh gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kan? Ya bahkan makanya gila rohani banget kan gue. Sampai doa gue aja bisa jadi bahasa roh gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kelelahan. Saudara akan melakukan banyak hal bodoh ketika Anda lelah. Saudara, ini dulu saya pernah baca satu buku tentang decision making. Ada yang namanya decision fatigue. Pernah dengar nggak istilah decision fatigue? Kelelahan dalam pengambilan keputusan. Ini ilmunya para CEO hebat. Ya. Jadi decision fatigue itu adalah begini. Ketika kualitas keputusan kamu menurun karena sudah mengambil keputusan terlalu banyak hari itu. Saya ulang, decision fatigue adalah ketika kualitas keputusanmu menurun karena sudah terlalu banyak ambil keputusan dalam satu hari. Makanya CEO besar yang hebat tahu bahwa mereka harus membatasi berapa banyak keputusan yang mereka ambil dalam satu hari. Karena CEO hebat tahu bahwa detik saya sudah melampaui keputusan saya hari itu, saya akan mulai ngambil keputusan-keputusan yang salah. Kualitas keputusan saya akan turun. Karena itu biasanya orang yang a good CEO dikatakan begitu, tahu kapan mempending keputusannya. Walaupun mendesak, ini harus diputuskan sekarang. Tunggu, kasih saya waktu, besok saya kasih keputusannya. Orang CEO hebat tahu kapan harus pending, karena dalam satu hari kita ini terbatas dalam mengambil keputusan. Awalnya kamu akan ambil keputusan bagus. Tapi dalam satu titik tertentu kamu akan mulai turun kualitasnya. Lama-lama kamu akan mulai ngambil keputusan-keputusan bodoh. Kenapa? Itu decision fatigue dan itu ada dalam diri semua manusia. Kecuali Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lelah. Karena itu belajar saudara. Jangan pernah. Jadi ketika kita mau ngambil keputusan dalam hidup ini, saya percaya ke depan. Tadi dengar Ko Ridwan cerita, saya makin yakin lagi. Karena saya percaya pintu-pintu kesempatan di depan akan begitu banyak. Tahun depan. Kesempatan, betul sih. Kemarin saya sempat mikir juga. Memang ketika bisnis goncang, collab semua ini kan berarti perlu ada yang nempatin kan. There's gonna be a space yang terbuka kan. Dan saya berdoa supaya kita nih anak-anak Tuhan yang dudukin. Ya saya juga pengennya gitu, jangan orang luar yang dudukin, anak-anak Tuhan yang dudukin gitu.
Nah, saya percaya suatu hari Anda dalam waktu-waktu hari-hari ini, musim-musim ini, Anda semua pasti akan perlu dihadapkan dengan sebuah keputusan. Ingat pesan saya hari ini, saudara. Jangan ngambil keputusan tanpa nasihat, itu yang pertama. Jangan ngambil keputusan ketika Anda lelah. Secara jiwa, secara roh, secara mental. Kalau sudah tahu ini dalam kondisi lelah, oke, tunggu. Saya nggak mau kasih keputusan apapun. Kasih saya waktu, besok saya kasih tahu keputusannya. Good CEO. Ya. Yang terakhir, jangan memutuskan sesuatu dalam desakan. Kepepet. Jangan pernah ngambil, walaupun kadang-kadang kamu tetap harus ngambil keputusan yang mepet sifatnya. Tapi kalau itu keputusan yang penting dan kamu tahu ini memegang begitu banyak hal percabangan di depan saya, jangan pernah ambil keputusan dalam mendesak. Urgent. Saudara, kalau saya kalau tahu ada yang namanya impulse buying. Pernah tahu nggak impulse buying? Impulse buying ya kan, kalau misalnya ada belanja sesuatu di Tokopedia gitu kan, beli. Biasanya kalau habis impulse buying itu kan ini trik strategi marketing gitu kan. Habis Anda beli satu item, tiba-tiba muncul ada diskon nih 50% khusus buat Anda hanya sampai hari ini. Kalau besok udah gak dapat. Itu kan impulse buying, mendesak seseorang untuk membeli. Karena setelah lewat satu hari penawaran sudah habis gitu kan. Orang jadi beli ini, beli lagi. Itu kan trik strategi marketing gitu kan. Kenapa? Orang ketika didesak akan mengambil keputusan yang bahkan sebenarnya dia nggak perlu. Gitu loh. Sekalian nih beli ini, sekalian. Ini loh penawaran terbatas loh ya. Apalagi kalau udah dengar diskon penawaran terbatas, itu kan kuping para ibu-ibu langsung ding gitu kan. Mau beli. Nah, jangan pernah ngambil sesuatu yang penting ketika Anda terdesak. Ya. Saya berdoa, cuman ini dong, 3 resep. Resep dari penyesalan yang mutakhir akan membawa penyesalan dalam hidupmu. Ketika Anda mengambil keputusan tanpa nasihat satupun orang. Minimal 1 lah. Saya nggak bilang semua orang kamu harus tanya nasihat. Kalau memang penting banget, perlu kamu tanya sama semua orang yang kamu tahu ada hubungannya. Ya, kalau kamu mau buka usaha ropang, jangan tanya nasihat oma-oma, opo-opo gitu kan, yang nggak pernah bakal mau beli ropang-ropangan gitu kan, nggak ada hubungan. Tanya orang yang targetin, kurang lebih gitu kan. At least kamu tanya nasihat. Yang kedua, jangan pernah ambil keputusan ketika kamu lelah. Yang ketiga, jangan ambil keputusan hanya karena didesak. Selalu ambil waktu untuk, ya, walaupun kadang-kadang selalu didesak. Apalagi kalau kamu udah hampir mau beli sesuatu nih, udah nanya harga gitu kan. Biasa kan akan didesak sama pembelinya. Jadi nggak nih, gimana nih? Mau desak-desak kayak apa? Nggak diem, kalau perlu di blok. Tahan, nah itu kurang lebih kan gitu kan. Nah, dalam hidup kita juga ngambil keputusan sama. Jangan pernah mau didesak dengan keadaan. Tetap ambil waktu, berdoa, itu yang paling penting. Tanya nasihat Roh Kudus, itu yang mutakhir, paling pertama. Penasihat kita yang utama adalah Roh Kudus. Tapi demikian juga kita perlu sesama kita untuk sama-sama belajar, sama-sama yang terbaik yang kita bisa ambil. Amin, saudara ya. Mari kita berdoa yuk.